setiap jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau datang di hadapannya pada sore hari ini. Yes Lord, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu. Engkau Bapa kami yang setia. Hadirat mulai memulihkan setiap kami. Hadirat-Mu yang sungguh kami butuhkan. Mari Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau sudah mengalir di tengah-tengah kami. Kami mau lebih lagi datang di hadapan-Mu. Haleluya. Yes Lord. Mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Amin. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Yes Lord, amin. Oh hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yes Lord, mau ditinggikan di tempat ini. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya. Kami berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu
atas tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yes. Jemaat mau berdiri, mau duduk, silakan kita ekspresikan pujian kita buat Tuhan. Amin. Saya mau bacakan satu ayat yang merema buat saya hari ini. Firman Tuhan di Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Ya, dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang apa? Dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Kita puji Tuhan lebih lagi. Amin. Kita dipulihkan Tuhan di tempat ini. Ketika Tuhan memulihkan kita, kita seperti orang yang bermimpi. Amin.
Haleluya. Puji Tuhan. Boleh jemaat silakan duduk. Luar biasa kita boleh memuji Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Baik, untuk jemaat-jemaat yang bergairah di tempat ini memuji Tuhan, saya percaya ada berkatnya. Amin. Ada yang mau saksikan di tempat ini? Puji Tuhan. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Shalom. Kami dari sebenarnya judul lagunya itu Milikmu Tuhan, dan kami mau katakan kami dan seisi rumah kami. Saya itu sedih karena banyak bocil-bocil saya yang tua sendiri gitu. Dan ada 2 orang loli yang bergabung di keluarga reggae kami, dan kami mau membawa satu pujian judulnya Milikmu Tuhan.
Wow, dahsyat. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Dan para anak muda yang cinta Tuhan. Amin. Amin. Baik, untuk jemaat Tuhan kita akan masuk dalam doa persembahan. Nanti akan dipimpin oleh Kak Morris. Oke, baik, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu dan bagimu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Kau kerjakan atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur akan hal itu Tuhan. Dan saat ini Tuhan dan hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Engkau memberkati yang persembahan kami yang memberi maupun yang tidak memberi. Engkau tetap memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati pekerjaan, kuliah kami, usaha kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, mari kita siapkan persembahan kita sambil memuji Tuhan di bawah kepak sayapmu. Haleluya. Jemaat Tuhan, masih dalam hadirat Tuhan, kita akan mau membacakan pengakuan iman rasuli. Siapkan hati kita mau sama-sama membacakan. Ya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Haleluya, amin. Yes, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau masuk dalam hadirat Bapa lebih lagi. Kita mau panggil dia Immanuel, Bapa kita, Allah kita, yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah memberikan sesuatu yang berat dalam hidup kita, namun dia mengangkat segala yang berat dalam hidup kita. Karena dia Bapa kita yang setia, dia baik, dia sungguh baik. Mari kita sembah dia. Bapakku datang dan berserah, ku nyanyi
membuktikan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau pengharapan kami. Engkau Tuhan kami yang besar. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami butuh Roh-Mu yang kudus berbicara di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Urapi setiap kami yang berada di tempat ini. Biarlah hati kami boleh siap Tuhan ditabur oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Oke, anak sekolah minggu boleh ke depan dulu. Saya minta Kak Vero untuk berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Yuk anak-anak sekolah minggu, Michael. Oke, Bapak Ibu Saudari, mari kita sama-sama mendoakan anak sekolah minggu. Kita berdoa. Bapa, di depan altar-Mu berdiri anak-anak sekolah minggu Tuhan. Mereka siap mendengarkan firman-Mu. Mereka siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Berbicaralah ya Tuhan sesuai usia mereka. Berbicaralah ya Tuhan sesuai penangkapan mereka Tuhan. Berbicaralah ya Bapa sesuai dengan pengertian mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami sejemaat Tuhan di tempat ini mendukung mereka. Biarlah anak-anak ini Tuhan tumbuh menjadi anak-anak panah yang Tuhan pakai untuk melesat ke seluruh bumi, untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kami memberkati tumbuh kembang mereka, masa depan mereka. Setiap firman yang ditabur hari ini itu akan berbuah berlipat-lipat ganda di masa-masa pertumbuhan mereka Tuhan. Kami berdoa mendukung anak-anak kami Tuhan dalam berkat Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang telah siap menyiapkan materi maupun permainan untuk menolong mereka anak-anak ini mengerti. Kami memberkati hikmat marifat daripada Allah yang maha tinggi turun buat guru-guru sekolah minggu yang sudah siap pada malam hari Tuhan. Biarlah berkat Allah yang tidak terbatas Engkau kembalikan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, bahkan dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Okay. Shalom. Shalom. Saya percaya bahwa kita yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang mengalami kemenangan. Amin. Oke, sebelum saya
masuk kepada, jangan kaget ya kalau hari ini saya berdiri dengan yang berbeda. Kalau minggu-minggu kemarin teman-teman mungkin melihat saya sebagai worship leader, hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke, minggu-minggu kemarin dalam bulan ini kita belajar, ada yang tahu bulan ini kita belajar tentang apa? Damai sejahtera. Berkat yang terutama adalah damai sejahtera Kristus. Oke, hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana caranya kita mengalami damai sejahtera. Kita tahu bersama bahwa bulan ini kita belajar tentang damai sejahtera. Damai sejahtera itu sendiri adalah ketenangan ya. Ketenangan di dalam hati, jiwa, dan pikiran kita. Bulan ini banyak disampaikan oleh Abang, disampaikan juga oleh Kak Vero bahwa damai sejahtera itu berkat yang terutama bagi kita sebagai orang yang percaya. Kita baca dulu firman Tuhan di Efesus 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita berkat rohani di dalam surga. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita, yaitu salah satunya damai sejahtera. Oke, dari tadi saya lepas-lepas ini ya, karena biasanya cuma pegang satu, sekarang pegang dua. Di Roma 5 ayatnya yang pertama, sebab itu, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi sudah saya bilang bahwa berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kita di surga, yaitu ketika kita menjadi orang percaya kepada Kristus Yesus, kita dijamin dengan damai sejahtera. Bukan saja Roh Kudus ya, kemarin Kak Vero menjelaskan bahwa Roh Kudus dan damai sejahtera itu satu paket. Ada yang masih ingat? Roh Kudus dan damai sejahtera itu adalah satu paket yang Tuhan kasih bagi kita sebagai orang percaya. Nah, berkat rohani yang kita terima ketika Yesus naik ke surga, yaitu salah satunya damai sejahtera. Oleh karena percayaan kita, di sini dijelaskan bahwa dibenarkan oleh iman. Ketika kita memiliki iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita dibenarkan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita sudah benar, atau saya melakukan hal baik dulu, baru saya dibenarkan. Tidak, tetapi Yesus sendiri yang menjamin ini. Dia membenarkan kita lewat iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Mengapa banyak orang sulit mengalami damai sejahtera? Mengapa banyak orang atau banyak di antara kita itu sulit sekali mengalami damai sejahtera? Kalau kita bilang, apakah saya tahu damai sejahtera? Tahu. Alami? Belum tentu. Nah, di sini mengapa banyak orang sulit sekali mengalami damai sejahtera? Kita coba baca sebuah keadaan di Matius 8 ayatnya yang kedua 3 sampai 27. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi ini adalah sebuah keadaan ketika Yesus habis mengajar di bukit,
Dia selesai mengajar, dia pergi ke daerah-daerah untuk menyembuhkan banyak orang. Dia melakukan banyak sekali mujizat. Sampai pada akhirnya setelah firman ini, sampai pada akhirnya ketika Tuhan hendak pergi menyeberangi danau ini, pergi ke daerah Garada kalau nggak salah setelah ini, di situ mereka melewati danau. Kalau mau dilihat, apakah Yesus diam saja di sini? Enggak sebenarnya. Yesus mungkin capek ya. Dia juga 100% Tuhan dan 100% manusia. Tuhan Yesus kelelahan dan tertidur. Apakah Tuhan Yesus tahu kalau badai akan datang? Tahu. Apakah Tuhan Yesus tahu murid-muridnya akan mempertanyakan ini? Tahu. Saya katakan tahu ya, karena Dia adalah Tuhan. Nah, respon yang dilakukan oleh murid-muridnya ketika badai atau gelombang datang di sini adalah takut. Mereka khawatir. Mereka tidak percaya, padahal sebelumnya Tuhan sudah melakukan banyak sekali mujizat. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan murid-murid pada saat itu. Nah, di sini kalau kita lihat di Matius yang ke-7, di situ Tuhan melakukan banyak mujizat. Tuhan sudah berkhotbah di bukit, melakukan banyak mujizat, dan sampai di sini. Apakah murid-muridnya turut beserta Dia saat Dia melakukan mujizat? Iya. Murid-muridnya ada bersama-sama dengan Dia ketika Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Tapi hal yang mereka lakukan ketika mereka berada di tengah-tengah danau, mereka takut, saudara. Ketika mereka melihat, harusnya ada gambarnya ya. Oke, mungkin ini contoh singkat gambarnya. Anggap seperti ini, saya ambil di Google. Mungkin seperti ini. Jadi Tuhan Yesus, murid-muridnya melihat ini, wah ini badai, wah ini masalah besar ini. Kalau sebentar tenggelam gimana? Kita pasti binasa. Mereka takut, pada Yesus turut bersama-sama dengan mereka saat itu. Mereka gentar, mereka khawatir, oh gimana ini kita binasa Tuhan, kita binasa. Yang seharusnya ketika kalau Yesus ada di situ, harusnya mereka berpikir, gak mungkin terjadi. Sama dengan kehidupan kita, ketika kita lagi mengalami masalah, ketika kita diterpa oleh banyak hal, kita mungkin khawatir. Kekhawatiran terkadang melemahkan iman kita. Ketakutan membuat iman kita menjadi down. Kita tadinya yang sebenarnya percaya. Kalau mau dibilang kita di sini percaya Yesus, percaya, semuanya bilang, ya saya percaya, saya percaya. Semua berlomba-lomba mengangkat tangan bilang, saya percaya sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika ada sebuah keadaan? Apa yang terjadi ketika kita mengalami sebuah masalah? Mungkin saja kita mempertanyakan, apakah Tuhan ada? Benarkah Tuhan itu ada? Atau kita mungkin kayak, ya saya gini-gini aja terus. Saya menyembah Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan tidak bekerja dalam hidupnya saya. Sama seperti murid-murid ini. Mereka melihat banyak mujizat, tapi ketika mereka mengalami badai, iman mereka langsung hilang. Tadinya mereka yang lihat Tuhan melakukan banyak hal, tapi ketika sampai di sini, iman mereka menciut. Iman mereka menjadi lemah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari ketika badai datang, ketika hal-hal yang gak enak datang, kan kita selalu pegang firman Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Tuhan bekerja dalam segala hal, dalam masa susah, duka, sakit.
dalam hal-hal yang gak enak sekalipun Tuhan itu tetap bekerja. Tuhan tetap melakukan mujizatnya. Walaupun kadang kita melihat di mana sih mujizat Tuhan? Apakah sekarang masih ada mujizat? Mungkin kita berpikir seperti itu. Tuhan itu ada, saudara. Tuhan itu bekerja. Tinggal respon kita sekarang. Apa yang menjadi respon kita ketika kita menghadapi sebuah persoalan dalam hidup kita? Apakah kita mau percaya di sini atau khawatir? Tergantung dari respon kita. Kita udah tahu bahwa Yesus sudah memberikan kita kekuatan. Di sini mungkin di sini mereka cuman murid-murid Tuhan Yesus, di sini mereka melihat gitu. Namun ketika Yesus naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudusnya dan ada di setiap hati kita orang-orang yang percaya, dan Roh itu tidak membuat kita takut. Makanya di firman Tuhan, Roh yang ada pada kita itu lebih besar kuasanya, lebih besar, lebih berkuasa. Roh itu juga membangkitkan Yesus loh. Jadi Roh yang sama itu lebih besar di dalam kehidupannya kita daripada ketakutan kita, daripada kekhawatiran kita. Kalau misalnya kita takut, khawatir, kita juga kehilangan pengharapan. Oke. Bagaimana caranya agar kita bisa mengalami damai sejahtera? Yang pertama, terhubung dengan sumbernya. Di sini ada sebuah gambar yang saya ambil dari internet. Seperti HP yang harus memiliki sinyal supaya bisa terhubung dan digunakan, demikian pula hidup. Kehidupan kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan agar kita bisa bertumbuh. Contoh sekarang, kita semua punya smartphone nggak? Siapa di sini yang tidak punya HP? Kecuali anak-anak sekolah minggu ya. Atau itu juga sudah dipercayakan oleh orang tuanya untuk pegang HP. Oke, anak-anak sekolah minggu sudah di belakang. Kita semua di sini punya HP nggak? Coba pegang, angkat HP-nya. Siapa di sini yang datang di sini nggak bawa Alkitab tapi bawa handphonenya? Cuman bawa handphone. Nah, handphone ini kita bawa di mana-mana, kemanapun kita pergi kita bawa. Bahkan ketika kita ketinggalan HP di kos, kita gini, wah HP saya ketinggalan di kos, saya mau pulang, ambil. Kalau kita nggak punya internet, gelisah setengah mati. Siapa di sini yang kalau nggak punya internet gelisah? Jujur. Oke, anak-anak muda ya. Gelisah. Nah, sama seperti ini. Ketika kita mau terhubung dengan Tuhan, ketika kita mau mengalami damai sejahtera, kita harus terhubung dengan sumbernya. Siapa sumbernya? Allah sendiri. Allah sendiri adalah sumber damai sejahtera kita, saudara. Oke, kita boleh lihat. Kan yang satunya juga nanti. Terima kasih. Tadi di sini saya yang ganti, tapi dari belakang juga ikut. Oke, coba tampilin. Oke, kita lihat di Ibrani yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berikutnya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mungkin firman ini adalah firman yang kalau saya bilang ini firman yang sudah sering kita dengar. Banyak kali kita dengar. Bahkan misalnya kalau kita lagi ngalamin masalah, ini firmannya. Kalau kita tahu kita punya masalah dan wah saya mau ini nih berdoa, pasti kita pakai firman ini. Hanya dekat Allah saja. WL setiap kali kalau mau berdiri di sini selalu bilang, mari kita mendekat kepada Tuhan.
Mari kita datang, saudara. Well selalu ngomong kayak gitu. Dan di sini hanya dekat Allah saja. Gimana caranya kalau kita mau terhubung dengan Tuhan? Baca firman-Nya. Di firman Tuhan banyak sekali jawaban. Banyak sekali hal yang akan kita temukan ketika kita mendekat kepada Tuhan. Kita akan menemukan banyak hal, saudara. Berdoa. Mungkin ini hal yang simpel atau sudah sering kita dengar. Kalau kita ngalamin ini, kita berdoa yuk. Tapi ketika kita selesai berdoa, kita masih khawatir. Ketika kita selesai dengan kehidupan kita atau dekat dengan Tuhan, kita masih khawatir. Apakah itu hal yang benar ketika kita percaya kepada Tuhan? Enggak, salah. Itu hal yang salah. Namun ketika kita dekat, benar-benar dekat dengan Tuhan, mencari wajahnya, terhubung dengan Dia, kita menemukan keselamatan. Kita menemukan damai sejahtera. Damai sejahtera itu sendiri kita hanya bisa temukan ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita memberi diri kita, mengikuti, beribadah. Di Ibrani 10 ayatnya yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Komsel. Kita sudah disiapkan komsel. Gereja sudah memfasilitasi kita dengan komsel, pembinaan, PA, dan lain-lain. Jangan menjauhkan diri. Jangan tunggu KKPA-mu yang mengajak kamu komsel. PA maksudnya. Tapi kita harus memberikan hatinya kita. Kalau memang kamu mau cari Tuhan, kamu yang cari. Jangan mereka yang datang. Kamu yang cari pembinamu. Saya kayaknya lagi biasa-biasa aja. Apakah tunggu ada masalah dulu baru cari pembina? Atau kita diterpa gelombang dulu atau ngalami hal-hal yang buruk dulu baru cari pembina? Enggak kan? Jadi ubah ya cara pikir kita ya. Cara pikir kita harus diubah. Ketika kita tahu bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan adalah sumber, kita menemukan damai sejahtera, kita cari. Tuhan dekat. Tuhan itu dekat, saudara. Ada firman Tuhan itu dekat dengan setiap orang yang berseru kepadanya, yang mencari wajahnya. Tuhan itu dekat. Jangan khawatir, jangan takut. Terkadang juga sosial media kita adalah hal-hal yang membuat kita tidak mengalami damai sejahtera. 1 jam, 2 jam, 3 jam, bisa sampai 1 hari kita itu di sosial media aja terus. Dari WhatsApp ke TikTok, dari TikTok ke Instagram, dari Instagram ke TikTok lagi, ke Twitter, ke apa lagi? Ke Facebook, oh saya lupa karena saya nggak main Facebook ya. Ke Facebook, scroll aja terus. Akhirnya kalau kita udah scroll TikTok, bentar lupa. Kalau udah lupa berdoa, tertuduh. Wah, saya kayaknya terlalu lama tadi di sosial media. Habis tertuduh, bertobat enggak bertobat. Berdoa dulu. Ya, saya mau datang sama Tuhan dulu ya. Saya juga ngalamin itu ya. Tapi saya juga bertobat. Saya enggak scroll sosial media dari pagi ketemu malam, malam ketemu pagi. Kadang dulu saya scroll sosial media tuh kadang sampai jam 4 pagi. Pindah aja. Lihat nih mana yang bagus. Terus ada satu topik, bentar ikut aja topiknya. Terus bagiin ke Kak Desi. Kak Desi, Aulia, Mas Iman, Kak Sarlin, Adi Hendrik itu tempat saya berbagi. Kirim aja terus. Udah pagi loh, tapi saya masih kirim reels. Hal yang gak benar itu. Akhirnya saya bertobat, itu membuat saya kehilangan damai sejahtera. Gak ada persekutuan dengan Tuhan. Tobat ya. Habis tobat jangan melakukan lagi. Lihat. Hal-hal yang kita lakukan itu terkadang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Gaya hidup. Mau pamer di sosial media aja terus. Upload foto. Statue aja terus. Siapa di sini yang setiap kali upload lagu galau aja terus? Gak ada yang mau ngaku kan?
Saya lihat di sosial media, saya juga dulu melakukan hal yang sama. Ketika ada satu yang viral, kadang saya upload, kayaknya pakai baju. Tapi saya ditegur, saudara. Saya ditegur oleh kakak-kakak di sini. Mereka menegur saya, bilang, jangan lagi dek, kamu kayak gitu. Kamu itu pelayan loh. Kan, apaan sih? Saya kadang kayak jengkel gitu. Kok bisa sih kakak ini tegur sama saya? Saya kadang marah gitu. Tapi ketika saya menjadi kakak dan saya memiliki adik di sini, saya berubah. Saya bertobat. Yang pada akhirnya kan kehilangan damai sejahtera. Saya tidak kayak datang sama Tuhan itu cuma sebentar aja. Kayak bangun pagi, oh Tuhan terima kasih untuk kebaikan-Mu. Saya sudah bangun, haleluya, amin. Itu aja yang dilakukan. Terus siang lagi, siang udah gak ada berdoa. Udah gak ada doa siang. Udah disibukkan dengan berbagai kegiatan. Kerjaan, kuliah. Udah disibukkan dengan banyak hal, pikiran kayak ini antar pikirannya saya kemana-mana aja. Disibukkan dengan berbagai hal, akhirnya saya gak datang sama Tuhan. Jadi teman-teman di sini pakai waktumu untuk terhubung dengan sumbernya supaya engkau menemukan damai sejahtera. Kalau engkau mengalami damai sejahtera, pasti engkau akan bisa juga bagikan ke orang lain. Orang yang melihat kita aja mereka akan mengalami damai sejahtera kalau kita punya itu. Iya kan? Kalau kita punya damai sejahtera, orang datang kepada kita. Karena apa? Kita punya Yesus. Cahaya kemuliaan, terang kemuliaan Tuhan itu nampak dari hidupnya kita ketika kita mengalami damai sejahtera. Gak cepat tua. Amin. Orang yang mengalami damai sejahtera, mukanya berseri-seri aja terus. Orang yang gak mengalami damai sejahtera, murung. Dikit-dikit ada masalah, kamu kenapa? Tanya-tanya aja. Iya kan? Kalau kita nggak ngalami damai sejahtera pasti kita marah sama orang. Lihat, ya saya juga seperti itu saudara. Kalau saya nggak ngalami damai sejahtera, ketika saya pulang di kos, saya buka pintu, saya lihat berantakan. Saya marah adik saya, kamu ini kayak gini, kayak gini. Akhirnya orang lain juga tidak mengalami damai sejahtera. Karena respon saya ketika saya buka pintu marah. Jadi di sini bertobat ya. Ketika kamu buka pintu kamar, ketika kamarmu berantakan, tarik nafas. Oke Tuhan, saya mau beresin ini. Panggil si pembuat masalah atas kamar kita. Sini dek. Duduk di sini, kakak mau bicara. Cie. Iya. Iya kan, di sini banyak yang punya adik kan, bukan saya aja kan. Rata-rata di sini punya saudara. Panggil saudaramu. Sini, saya mau didik sama kamu. Bilang gitu. Jadi jangan kita marah-marah sama saudara kita. Jangan tegur mereka dengan kata yang, wah kamu ini kayak gini aja terus kelakuannya. Tapi si Adi juga harus bertobat. Jangan hanya kakaknya aja, keduanya bertobat. Supaya kita sama-sama mengalami damai sejahtera. Kita harus saling memperhatikan kan kata firman Tuhan. Kita saling memperhatikan, artinya tidak hanya satu orang. Sama-sama kita saling memperhatikan. Supaya kita semakin mengenal Tuhan. Amin. Oke, yang berikutnya. Hal apa saja bagaimana caranya agar kita mengalami damai sejahtera, mengampuni. Mari sama-sama kita baca Matius 5 ayat yang keempat. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 6 ayat yang ke-14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Mengampuni itu
kesadaran kita bahwa Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia untuk menebus segala dosa, kesalahan, penyakit, dan lain sebagainya. Sudah selesai di atas kayu salib. Dan ketika kita mau mengampuni itu, kita sadar bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni saya, makanya saya mau mengampuni orang lain. Bukan tentang perasaan aja ya, wah saya cuma mau mengampuni nih, tapi di sini di catatan saya bukan tentang perasaan, tapi keputusan untuk tidak membenci. Di sini saya nggak tampilin di slide. Ini bukan tentang perasaan aja ya kalau kita mengampuni. Yesus juga bukan tentang perasaan dia mengampuni kita. Tetapi ada keputusan. Keputusan yang besar yang Tuhan ambil ketika dia rela untuk mati di kayu salib. Keputusan untuk tidak membenci keadaan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengampuni. Kita harus sadar, jangan sampai kita bilang, saya anak Tuhan tapi saya nggak mau mengampuni. Saya anak Tuhan, saya pelayanan tapi no. Untuk hal ini saya nggak mau. Saya tidak akan pernah mengampuni. Salah. Apakah Tuhan juga bilang, untuk hal ini saya tidak akan mengampuni? Apakah Tuhan bilang kayak gitu? Enggak kan? Bahkan ketika dalam hal-hal yang gak enak sekalipun Tuhan disiksa, ngalami fitnah, ngalami hal-hal yang gak enak, dia mau mengampuni. Sama seperti kita. Dulu saya sulit sekali mengampuni. Ada hal yang buat saya sulit sekali mengampuni. Saya gak bisa cerita di sini. Saya kecewa sama seseorang. Saya kecewa, saya marah sekali. Awalnya saya bilang, oh ya sudahlah, saya anggap aja saya udah mengampuni dia. Tapi saya nggak tenang saudara. Saya nggak tenang 3-4 tahun, nggak sampai 4 tahun. 2, 3, lama loh. Setelah 3 tahun, saya datang. Maksudnya saya bilang saya kan nggak salah sebenarnya. Saya bilang, saya nggak salah, kenapa saya harus pergi? Kecewa saya. Tapi Tuhan selalu naruh di hatinya saya. Tuhan bilang, ambil tindakan. Kamu pergi temui orangnya. Walaupun kamu nggak salah, mungkin ya itu di pikirannya saya lah. Saya nggak salah, saya bilang kayak gitu. Saya nggak salah. Tapi Tuhan bilang pergi, kasihi dia. Saya pergi, saya bilang, saya minta maaf. Responnya apa? Gak ada kata maaf balik saudara. Tapi saya bertindak, saya melakukan bagiannya saya. Saya melakukan bagiannya saya pergi. Saya bilang, saya mau mengampuni kamu. Saya memang kecewa tapi saya mau mengampuni. Sama seperti kita. Gak bisa kita cuma soal perasaan doang. Oh iya saya cuma mengampuni dia. Saya ya udahlah. Saya tahu kebenaran, saya mengampuni bapak saya mengampuni mama saya mengampuni adik saya. Tindakan Tuhan tidak hanya di perkataan, dia bilang saya mengampuni kamu. Tapi dia bertindak, dia melakukan bagiannya. Ampuni saudaramu atau orang-orang yang bersalah kepadamu. Ampuni keadaanmu kalau hari-hari ini kamu gak suka dengan dirimu sendiri, kamu kecewa. Atau merasa, wah kok saya ini gini banget ya saya ini. Kamu harus belajar mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni itu penyakit saudara. Itu penyakit, kita akan mengalami sakit batin kayak, susah. Sakit, pokoknya kita akan ngalamin itu sakit di dalam batin kita. Ketika kita tidak mengampuni orang lain atau keadaan kita yang kita terima hari ini. Mengampuni juga membawa kita terlepas dan terbebas. Jadi ketika engkau mengampuni, kita tuh terlepas dan terbebas. Di sini buanglah kepahitan dan bukainlah
satu gambar yang saya ambil dari internet. Buanglah kepahitan dan bukalah hati untuk mengampuni. Buang semua. Apa yang menurut kamu itu susah ini. Kata Tuhan, buanglah semua itu. Ambil sikap hati untuk mengampuni. Terkadang kalau kita mau mengampuni itu susah sekali. Bukan proses yang mudah ya. Saya bilang saya beberapa tahun dulu baru bisa mengampuni orang itu gitu. Baru ngambil tindakan untuk mengampuni itu. Mengampuni orang yang bersalah kepada saya atau saya yang bersalah kepada dia. Itu lama ya, prosesnya lama, tidak mudah emang. Tapi saya mau melakukan itu karena saya tahu Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni dan mengasihi saya. Amin saudara? Di sini siap untuk mengampuni? Benar nih? Oke, itu iman kalian ya. Iman dari kita di sini. Kalau memang siap untuk mengampuni, ambil tindakan. Jangan hanya sekedar perasaan aja. Atau sekedar kata-kata kayak, ya udahlah saya mengampuni. Tapi action. Mau untuk bertindak. Katakan kepada orang itu, saya mengasihi kamu. Saya mau mengampuni kamu. Terlepas dari semua hal yang pernah terjadi, saya mau mengampuni. Amin? Oke. Dan yang berikut, bersyukur. Bersyukur ini bukan hal yang asing lagi terdengar di telinganya kita. Bukan hal yang kayak harus dipakai mantra dulu baru kita tahu apa itu bersyukur. Iya kan? Bersyukur itu bukan juga hanya sekedar ungkapan perasaan. Bukan hanya sekedar ungkapan perasaan, namun sikap hati yang mau terus menghargai keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kamu berdoa, kamu bilang, Tuhan, saya bersyukur untuk hari ini. Hari saya melewati hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih. Itu kan ungkapan syukur kan? Yang kita sampaikan kepada Tuhan kan? Kadang kalau kita ngalami sebuah masalah, kita bilang, bersyukur aja deh. Karena kalau kita bersyukur, kita bisa menghargai keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Kita juga menghormati Dia. Karena Tuhan makanya saya ada. Karena Tuhan makanya ini terjadi. Bersyukur dengan segala apa yang kamu terima. Gaji saya masih kecil banget kak. Bersyukur. Gaji saya tidak cukup, bahkan mau kasih perpuluhan aja gak bisa. Bersyukur. Kasih dulu bagianmu. Tidak kak, saya kayaknya bodoh sekali deh. Enggak, kamu enggak bodoh, itu pikiran kamu aja. Jadi bersyukur itu akan membuat hati kita tentram ya. Ketika kita mengalami damai sejahtera, kalau kita mau mengalami damai sejahtera, kita bersyukur. Karena tindakan bersyukur itulah yang membuat kita kayak, oh iya Tuhan, saya terima keadaan saya hari ini. Saya terima, enggak enak emang Tuhan. Tapi saya mau terima. Ini keadaan saya. Bersyukur Tuhan memberikan kita keselamatan. Tuhan masih memberikan kita nafas. Itu aja udah lebih dari cukup ya. Ada orang yang hari ini ketika mungkin tadinya dia punya uang banyak tapi tiba-tiba dia mati mendadak. Kan kasihan sekali. Lupa bersyukur. Jadi kita kalau dikasih keselamatan sama Tuhan, bersyukur. Kita masih hidup, makan, minum, pakai. Kita masih pakai pakaian yang, ya nggak ada yang saya bilang pakaian yang jelek ya. Semua pakaiannya bagus-bagus di sini. Amin? Bersyukur. Apapun yang kita terima kita bersyukur. Keselamatan, hal-hal yang baik. Yang kita terima kita harus terus bersyukur. Enak nggak enak, ya Tuhan makasih. Kita makan pun pakai, kalau di Sumba saya sering, kalau pagi-pagi tuh
kita makan bubur. Ya saya bilang di rumah kita makan bubur ya. Nasi baru masak, terus disendok taruh di piring, terus makannya pakai garam. Benar. Ini yang kami alami ketika saya di Sumba. Dan itu masih berlangsung sampai hari ini. Bangun pagi-pagi, mama saya bilang kayak gini, Gi, sampai 3 kali saya dihardik, saudara. Iya, Mam. Nah, pergi ke sana masak dulu. Oke, habis masak, sendok nasinya ngasih untuk semua orang rumah dan makannya pakai garam. Pagi-pagi, emang itu udah jadi kebiasaan kami. Tetap bersyukur. Kami gak pernah makan pakai sayur kalau pagi. Siang iya, sore mungkin iya juga. Tapi kalau pagi kita baru bangun minum air. Oh ya, kebiasaan kami di rumah tuh bangun pagi kami berdoa. Jadi saya percaya di sini juga semua yang bangun pagi atau keluarga-keluarga di sini mengajak anak-anaknya untuk berdoa pasti ya. Mengajak saudara-saudaranya atau anak istri, saudaranya untuk berdoa pagi. Itu kebiasaan yang dilakukan di rumah. Kita bangun pagi, kita bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu baru kita melakukan aktivitas. Itu tadi saya bilang. Makan pakai garam pun kita harus tetap bersyukur. Karena itu Tuhan berikan dan kita tetap sehat sampai hari ini. Orang lain mungkin makannya aneh-aneh. Tapi ujung-ujungnya sakit gitu. Jadi apa yang kita terima itu kita bersyukur ya. Jangan menyepelekan ini. Jangan menyepelekan ya cuman ini aja. Ya cuman ini aja. Kok bisa gaji saya cuman segini? Kemarin ketika saya terima gaji saudara. Bukan kemarin banget ya bulan lalu. Ketika saya terima gaji saya kurang. Gaji saya kurang akhirnya saya kayak merasa kayak teman saya bilang, kayaknya gaji saya kurang nih setelah saya hitung-hitung kayaknya kurang ini. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya saya ini sedang mempersiapkan firman untuk hari ini. Tapi saya bilang kayak gini, aduh mau ngedumel ini. Kok bisa gaji saya kurang, aduh. Akhirnya saya pergi ke kamar mandi, saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan kok bisa gaji saya kurang bukannya. Maksudnya saya mau tanya kepada PIC-nya saya pun kan saya kayak, gimana ya mau tanya enggak ya kayak gitu kan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk tanya, Bu kayaknya gaji saya kurang. Saya bilang kayak gitu sama PIC saya. Mas sayang Gi, iya Bu coba lihat nominalnya ini mutasinya cuma segini aja dapat, saya bilang kayak gitu. Teman-teman saya bilang, bersyukur Kak. Kamu itu anak Tuhan Kak, bersyukur. Iya betul Tuhan, saya harus menunjukkan saya ini anak Tuhan. Bersyukur Kak, walaupun sebenarnya hatinya saya juga, kok bisa ini gitu kan. Kurang ini, saya bilang kayak gitu. Tapi cukup loh. Ketika saya pakai itu sebulan itu cukup. Karena kita terima dengan ungkapan syukur. Nah tadi saya tanya PIC saya bilang kayak gini, oh iya Nggi, saya salah hitung. Mungkin teman-teman yang dengar di sini kalau bosnya salah hitung gaji pasti kesel. Kok bisa sih ya? Saya ini loh udah kerja, terus dia salah hitung gaji lagi. Saya udah hitung segini untuk makan, minum, untuk jalan-jalan dan lain sebagainya. Kok kurang? Tapi respon hatinya kita. Tuhan mau melihat respon hati setiap kita ketika kita menerima apa yang daripada Tuhan. Uang itu bukan milik kita loh. Uang itu dipercayakan kepada kita, bukan punyamu. Ketika engkau menerima sesuatu, itu bukan punyamu lagi. Itu punya Tuhan. Ada orang yang pernah bilang sama saya pinjam uang ke dia. Pernah sekali saya pinjam uang. Terus dia bilang kayak gini ke saya, Gi, kok kamu pinjam uang sih? Iya, pinjam aja dulu, besok saya kembaliin. Besok, padahal besok belum ada. Saya bilang, besok saya balikin. Terus dia kasih saya satu teguran, dia juga anak Tuhan. G, itu uang bukan milikmu. Jadi itu uang itu bukan punya saya juga. Itu uang bukan punya kamu juga. Itu milik Tuhan. Saya langsung kayak, oh iya ya. Kok saya sembarang sekali ya
menyepelekan itu. Jangan ya, jangan berhutang ya teman-teman. Itu juga membuat kita tidak mengalami damai sejahtera. Kalau kita berhutang kepada orang-orang lain, percaya saja, engkau memiliki hutang, engkau nggak damai sejahtera. Jangan berhutang. Ketika, mungkin sekarang saya nggak tahu ya, ini bukan menjas ya. Saya tidak, karena saya tahu atau ada orang-orang yang berhutang di sini, saya bilang jangan berhutang. Tapi emang benar, jangan. Jangan berhutang, karena ketika engkau berhutang kepada orang lain, engkau akan nggak ngalamin damai sejahtera. Engkau mau tutup hutang atau mau isi kebutuhan. Bentar kalau uang kita nggak cukup, gimana ya? Akhirnya kita buat alasan aja terus. Alasan. Oh ini alasan saya kak, saya nggak bisa, belum bisa kak kasih. Atau tidak, nggak read chatnya. Ketika di chat, nih nggak di read. Adik saya, dia, bosnya selalu nggak ngirim dia tepat waktu uangnya. Dia selalu ngedumel ke saya, kak, bosnya belum kirim uang. Oh ya udahlah, pakai dulu uang saya. Besok lagi ditanya bosnya, nggak di-read, nggak dibaca chatnya. Ditanya lagi besok, nggak dibaca lagi. Penyakit itu. Iya, bisanya saya bilang itu penyakit ya. Waktunya, harusnya ini waktunya untuk diberikan kepada orangnya. Makanya jangan sembarang buat janji. Jangan sembarang buat janji kepada orang lain. Ketika engkau sembarang buat janji kepada orang lain, engkau akan dapat kayak, orang gak akan percaya sama kita. Orang sulit percaya. Sulit juga kita ngalamin damai sejahtera. Orang melihat kamu menyampaikan firman Tuhan, kamu gak tepati janji. Apa yang kamu tunjukkan? Apa yang bisa kita bilang, saya ini anak Tuhan. Orang lihatnya, jangan sampai teman-teman seiman kita sendiri yang bilang, sama aja. Iya kan? Jangan sampai ya terjadi itu ya. Bersyukur. Jadi apa yang kita terima hari ini, kita harus apa? Bersyukur. Sebenarnya slide saya udah habis. Amin. Slide saya sudah habis. Jadi beberapa poin tadi yang saya tekankan, kalau kita mau mengalami damai sejahtera, kita harus terhubung dengan sumbernya. Siapa sumbernya? Tuhan itu sendiri. Dekat dengan Tuhan. Berdoa. Baca firman-Nya setiap hari. Akan ada lagu, ku terhubung denganmu. Selalu, jangan sampai itu cuma hanya sekedar lagu. Tapi kita nggak mau untuk mempraktekkannya. Terhubung dengan Tuhan, melekat di hatinya. Tapi sebenarnya kita nggak melekat di hati Tuhan. Apakah kita bilang Tuhan itu jauh? Enggak. Tuhan itu nggak pernah jauh ya. Kita yang menjauhkan diri. Terhubung. Akhirnya yang berikutnya, aduh lupa. Tadi ada lagu satu lagi yang saya ingat. Baca kitab suci, doa tiap hari. Itu lagu sekolah minggu. Dari kecil kita sudah ditamamin itu lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Jadi kalau kita mau ngalamin damai sejahtera itu tadi, terhubung, baca firman Tuhan setiap hari. Berdoa. Jangan sepelekan. Jangan hanya berdoa itu hanya sekedar oh ya, berdoa nih, Tuhan Yesus terima kasih. Cuman gitu doang. Jangan hanya sekedar. Benar-benar sampai engkau menemukan, oh ini dia. Saya menemukan Tuhan. Ini dia. Cahaya kemuliaan Tuhan. Saya alami dalam hidupnya saya. Ini penyertaan Tuhan. Ini janji Tuhan. Ketika engkau terhubung, kan engkau menemukan janji Tuhan di dalamnya. Yang kedua, mengampuni. Ayo kita mengampuni. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ayo belajar mengampuni. Saya nggak tahu ya, di hati teman-teman apa yang terjadi sekarang. Tapi saya mengajak kita mengampuni. Oke? Kita mengampuni ya, amin ya. Dan yang terakhir, kita bersyukur. Dalam segala keadaan, kita harus tetap bersyukur. Apapun yang terjadi, kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Oke, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini.
Saya harap kita semua yang mendengar tidak hanya mendengar, tapi kita mau mempraktekkan atau melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu kebenaran firman, kita naikkan satu pujian. Engkau baik Tuhan. Saya nggak tahu teman-teman tahu lagu ini dari awal, tapi saya mau kita sama-sama belajar. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk firman-Mu pada sore hari ini. Hamba terbatas untuk menyampaikannya Tuhan. Namun aku percaya bahwa Roh-Mu yang kudus menyelidiki hati kami, melihat kami Tuhan. Murnikan gereja-Mu, murnikan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terlepas dari segala hal yang kami alami dalam hidup kami. Mungkin kami kecewa, kami marah dengan keadaan kami Tuhan. Namun kami mau katakan hari ini, Engkau Tuhan, ketika kami datang kepadamu, mendekat, Engkau yang memberikan kami damai sejahtera itu. Kami mau terima damai sejahtera itu daripadamu Tuhan. Karena kami tahu bahwa berkat yang terutama ketika kami mengalami Tuhan adalah damai sejahtera. Karena dimanapun kami pergi dan berada, damai sejahtera itulah yang akan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita merenungkan kasih Tuhan dalam hidup. Mari saya mengajak kita untuk merenungkan apapun yang kamu alami dari ketiga poin tadi. Sudahkah engkau terhubung dengan Tuhan? Sudahkah engkau mengampuni atau mengalami pengampunan? Kalau belum, saya mengajak kita semua merenungkan, Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni saya dan saudara. Sudah sepatutnya engkau dan saya mengampuni. Sudah sepatutnya engkau dan saya mau belajar untuk dekat sama Tuhan. Sudah sepatutnya saya dan engkau bersyukur dengan setiap hal apapun yang kita terima hari ini. Nama-Mu besar dan ajaib Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Firman-Nya, Dia berfirman, mari datanglah. Dia peduli akan setiap keadaanmu. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Mari sekali lagi kita bawa pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku
peduli setiap kami Tuhan. Pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Katakan sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Yes Tuhan, ku terima Kau bebaskan kami Tuhan. Dan ubah hidupku. Yes, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atas sujud. Sujud di altar-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau terima saat ini anugerahnya. Dia yang membebaskanmu saudara, dan bebaskanku. Dan ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, Engkau katakan biarlah pujian ini menjadi doamu. Ternyata bawa setiap hatimu kepada Tuhan. Yes Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami bawa hidup kami. Yes. Sampai telingamu terdengar bahwa Engkau sedang memanggil Tuhan. Sampai hatimu tersentuh oleh Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Ketika sesuatu terjadi, ketika kami datang kepadamu Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Kami mau mengambil keputusan hari ini. Ketika kami diberikan damai sejahtera, kami mau putuskan Tuhan untuk terus terhubung dengan-Mu. Kami mau memutuskan Tuhan untuk mengalami Engkau. Kami mau mengampuni. Jika ada di antara Engkau yang sulit untuk mengampuni, ambil keputusan saudara. Mungkin emang gak mudah untuk mengampuni keadaan, atau gak mudah untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Tapi saya mengajak engkau, ampuni, karena Tuhan terlebih dahulu mengampunimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah hidup kami. Engkau sedang menjamah Tuhan setiap hati yang merindukan Engkau pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu
katakan menyenangkan, menyenangkanmu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk apa yang telah Engkau bagikan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami percaya firman-Mu bekerja melampaui akal dan pikiran kami, melampaui pengertian kami, melampaui apa yang bisa kami cerna Tuhan. Kami percaya firman-Mu mengendap di dalam roh dan batin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hamba-Nya membagikan firman Tuhan. Hamba berdoa, kami berdoa supaya diberikan hikmat yang lebih lagi. Supaya ketika kami mendengar firman Tuhan, semakin dan semakin diberkati jemaat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan jemaat Tuhan, mari sebelum kita pulang, kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera, kasih daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan pada kita kasih karunia. Tuhan yang menjaga keluar masuk kita. Tuhan yang melindungi kita dalam segala pekerjaan kita. Diberkatilah engkau di ladangmu. Diberkatilah engkau di lumbung-lumbungmu. Diberkatilah engkau dalam segala yang engkau lakukan. Dan temukanlah damai sejahtera sejati di dalam Kristus Yesus. Terimalah semua berkat ini oleh karena Yesus yang sudah mati di kayu salib buat kita semua. Dan ingat pesan firman Tuhan. Pergi jadikan semua bangsa murid-Nya. Baptis mereka dan ajar mereka. Dan ketahuilah bahwa Tuhan kita Yesus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, silakan duduk. Ada beberapa pengumuman penting.